Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di channel Petani Jadi-Jadian. Nah, kali ini saya mau membahas mengenai hama, terutama insek ya, jenis insek, jenis serangga, lalat buah dan ulat gerayak atau ulat bor. Berdasarkan pengalaman Mas Bro, kalau ulat buah atau ulat gerayak atau ulat bor yang udah nyerang dan si ulatnya itu udah resisten, dia bakalan sulit dikendalikan. Meskipun kita spray dengan berbagai macam bahan aktif insektisida ya, seperti asepat, abamectin, dimetoat, terus apa lagi ya, pokoknya banyak ya. Itu akan susah. Soalnya kenapa? Soalnya insektisida itu sifatnya racun kontak. Dia akan berpengaruh ketika cairan itu termakan oleh si inseknya tersebut ya, oleh si ulat. Dan itu pun kalau ulatnya belum resisten, artinya belum kebal ya. Tapi untuk kasus ulat yang udah resisten, ini nggak ngaruh meskipun ulat itu memakan tanaman yang udah kita semprot dengan insektisida. Sebagai contoh ini nih, saya udah nangkep nih ulatnya 3 nih. Dia mati bukan karena insektisida yang saya semprotin ke sini. Matinya itu karena kelelep aja. Kalau nggak kelelep airnya dia nggak mati. Walaupun udah kena semprot insek. Jadi untuk penanganannya menurut saya nih, yang saya di lapangan yang lebih lebih efektif kayaknya mendingan kita bersihkan semua cabai-cabai kita, tanaman kita yang udah diserang ulat bor ini ya. Tandanya seperti ini. Ini ada bolong besar. Nah, seperti ini. Pokoknya kalau kita nemuin di setiap pohon yang udah ada buah cabainya, buahnya itu bolong, meskipun ulatnya nggak kelihatan, kita cabut, kita musnahkan semua, jangan sampai tertinggal di lahan pertanian. Masalahnya kenapa? Ketika kita semprot juga, meskipun misalkan di sini belum resisten, masih bisa mati sama bahan aktif yang kita semprotkan. Tapi ketika dia ada di dalam cabai ini, maka dia tidak akan terkena racun insek tersebut. Jadi tidak akan ngaruh. Dan kita tidak tahu kapan mereka keluar dari cabai ini. Makanya yang paling efektif itu terpaksa kita cabutin. Kita teliti satu pohon mana yang ada tanda-tanda bolong, baik itu bolong ulat ataupun lalat buah, jangan ditunggu sampai busuk. Petik langsung, bawa, musnahin, mau dibakar, mau dikubur, pokoknya musnahin dari lahan pertanian kita. Nah, selanjutnya penanganan berikutnya adalah dengan kita memasang jebakan. Jebakan itu berupa lem dan ada zat pemancing untuk supaya serangga-serangga mendekati ke situ. Diantaranya mungkin ada zatnya itu metil eugenol atau dengan merek dagang petrogenol, dan ditambahin dengan ini esen buah yang biasa menarik perhatian serangga. Ini contohnya nih, saya liatin tuh, pakai botol ataupun pakai apa aja ya, media untuk nempelin lem sama netesin petrogenol atau esen buah. Dan itu bukan hanya untuk lalat buah aja ya, jadi bisa ketika ulat gerayak itu dewasa, dia nanti akan metamorfosis menjadi imago. Imagonya itu berbentuk kupu-kupu. Nah, kupu-kupu itunya yang nanti terpancing oleh lem-lem itu. Nanti si kupu-kupunya itu akan terpancing dan menempel di botol-botol atau media yang kita pasang lem dan penariknya, dan secara otomatis kupu-kupu itu tidak akan bertelur lagi dan menghasilkan ulat lagi. Begitu, brother. Kayaknya lebih efektif seperti itu, terutama untuk yang serangan ulat gerayak atau ulat bornya itu udah parah, sudah resisten dengan bahan aktif insektisida apa aja. Kalau disemprot kita cuma buang-buang biaya, Mas Bro, karena
untuk semprot insek itu sangat mahal dan tidak cukup satu jenis bahan aktif aja. Saya sudah membuktikan soalnya. Saya spray ini semua, udah berapa kali spray, tidak ada pengaruh sama sekali. Bahkan ditangkap ulatnya pun seperti tadi yang ini, itu nggak ngaruh, nggak mati. Dia itu matinya karena kelelep aja tadi, airnya masih banyak, bukan karena bahan aktif yang ada di air yang saya pakai percobaan. Jadi sekali lagi buat yang nanam cabai ataupun yang biasa diserang sama ulat gerayak atau ulat bor ini, kayak jagung, padi, terus timun juga bisa. Ya, yang paling efektif menurut saya berdasarkan pengalaman adalah dengan mencabut semua buah yang udah terkena serangan ulat ini sampai habis, jangan sampai tertinggal di lahan pertanian kita. Terus bawa keluar dari lahan, mau dimusnahkan dengan dibakar atau dikubur yang dalam bisa. Dan segera kita pasang jebakan untuk menjebak ulat yang sudah menjadi imago atau menjadi kupu-kupu ya. Kupu-kupunya mati, nanti nggak bisa bertelur lagi, dan mudah-mudahan insya Allah putus siklusnya. Begitu brother. Oke, untuk sementara segitu aja. Nanti lebih jelasnya lagi akan upload video berikutnya, dan nanti bisa lihat di channel YouTube Petani Jadi-Jadian. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.